Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 9 September 2022, Pekan Biasa ke-23. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 9 ayat 16 sampai 19, ayat 22b sampai 27, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Paulus memberikan banyak hal tentang kehidupan sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Terutama dia bersharing tentang kehidupannya untuk jemaatnya di Korintus seperti yang diungkapkan dalam bacaan pertama hari ini. Tujuannya adalah supaya jemaat di Korintus mengerti tentang kehidupan berimannya dan melihat Rasul Paulus sebagai salah satu contoh hidup beriman yang benar. Saudari dan saudara yang terkasih, Paulus berbicara pertama-tama tentang dirinya sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab hakiki mendasar, yakni mewartakan sabda Tuhan. Bagi Paulus itu merupakan sebuah keharusan, dan karena itu keharusan, maka Paulus tidak mau mengambil keuntungan dari tugas sebagai pewarta Injil. Dia dengan tegas mengatakan, upahku adalah bahwa aku boleh mewartakan Injil tanpa upah. Saudari dan saudara yang terkasih, sangat menarik hal ini. Paulus menyadari diri sebagai orang yang punya tugas dan tanggung jawab mewartakan Injil. Tetapi dia mewartakan Injil tanpa upah. Sadarkah kita bahwa karena pembaptisan yang kita terima, kita mendapat tugas hakiki dari Tuhan sebagai pewarta Injil? Apakah kita juga menyadari bahwa ketika kita melaksanakan karya-karya yang masuk dalam kriteria mewartakan Injil, kita seharusnya menyadari pula bahwa kita bekerja pro deo, kita bekerja tanpa mendapat upah. Saudari dan saudara yang terkasih, rasanya sulit saat ini, dewasa ini, kita menemukan orang yang bekerja untuk Tuhan, bekerja karena imannya, bekerja karena merasa bahwa itu tugas mendasar dan hakiki dalam kehidupan sebagai orang beriman, dengan tanpa upah. Lihat saja di luar sana, begitu banyak orang menuntut upah, sedikit-sedikit upah, sedikit-sedikit uang. Bahkan ada juga di antara orang yang menyebut dirinya, melabeli diri sebagai hamba Tuhan, bertanya ketika orang meminta pelayanannya, wani piro, berapa yang bisa kamu bayar? Akhirnya dengan cara seperti itu, orang melihat tugas pewartaan yang sesungguhnya hal yang hakiki sebagai orang yang percaya
dia jadikan itu sebagai profesi. Karena sebagai profesi, maka dia menuntut upah. Seharusnya prodeo. Seharusnya seperti Rasul Paulus tidak perlu mendapat upah. Tapi apakah hal ini realistis dalam kehidupan kita? Saudari dan saudara terkasih, hanya saya dan Anda yang mengetahuinya. Hanya kita yang masuk dalam kelompok pewarta Injil mengetahuinya. Kalau kita mengakui dengan jujur apa yang sudah kita lakukan. Apakah kita seorang pekerja dalam tanda petik, pekerja Tuhan yang menuntut upah. Tentu upah dalam berbagai macam bentuk. Tidak saja dalam bentuk duit yang kita anggap sebagai upah ketika orang melakukan tugas dan tanggung jawabnya itu untuk mendapat kehormatan misalnya. Supaya dia dipuji misalnya. Itu juga upah yang diterimanya. Apalagi kalau kita menuntut upah dalam wujud duit, uang. Saudari dan saudara yang terkasih. Selanjutnya, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia menjadikan dirinya segala-galanya bagi umat yang dipercayakan kepadanya. Dia mau menjadikan dirinya contoh dalam perjuangan menjadi orang beriman. Karena itu Rasul Paulus mengajak jemaatnya di Korintus dan kita sekalian sebagai orang beriman untuk terus mengejar, terus berlari dalam pekerjaan kita sebagai orang beriman sampai akhir. Bahkan tidak saja supaya kita bisa sampai pada akhir, pada finalnya, tetapi kita diajak menjadi orang yang mendapatkan hadiah. Saudari dan saudara terkasih, karena itu kita dituntut dalam kehidupan kita untuk selalu maju, bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan beriman kita. Sehingga kita tidak perlu dan tidak boleh merasa bahwa itu menjadi beban bagi kita. Semua harapan dan tuntutan yang mungkin terasa berat, semakin hari semakin berat, itu semua mengarah kepada menuntun kita untuk bisa mendapat hadiah, untuk bisa sampai pada akhir dan mendapat hadiah. Jangan sampai seperti Paulus, dia bekerja dan bekerja, tapi pada akhirnya dia tidak mendapat hadiah. Sementara di sisi lain dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada para muridnya dan juga semua orang yang mengikuti dia saat itu, terutama orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bagi Yesus, orang Farisi dan ahli Taurat dengan cara hidup mereka seperti itu, mereka sebenarnya buta. Nah, sebagai orang buta, mereka punya peran untuk menuntun masyarakat, untuk menuntun umat. Nah, bagi Yesus, kalau orang buta menuntun umat, pasti umat yang dituntun akan menjadi buta dan akan jatuh ke dalam lubang. Unsur kebutaan dalam diri orang Farisi dan ahli Taurat juga ditegaskan oleh Yesus. Salah satunya adalah lebih banyak melihat selumbar dalam diri orang lain, sementara balok di matanya sendiri tidak dilihatnya. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam arti tertentu, dengan label tertentu dan tugas jawab tertentu, kita sesungguhnya adalah orang yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menuntun dan membimbing orang lain kepada hidup yang lebih baik. Itu mengandaikan bahwa kita pertama-tama mesti memperbaharui kehidupan kita. Kita mesti pertama-tama mengangkat balok yang ada di mata kita. Membuat hidup kita benar di hadapan Allah dan sesama. Supaya kita pantas menuntun orang, siapapun itu, antara anak-anak kita, atau rekan sekerja kita, atau umat kita, kepada kebenaran, kepada kebaikan. Kalau hidup kita tidak betul, dan kita dengan cara hidup itu
mengajak orang, maka kita sesungguhnya mengajak orang menuju jalan kesesatan. Dan kita pasti bersama mereka jatuh dalam lubang. Saudari dan saudara terkasih, semoga bacaan Injil juga menjadi inspirasi bagi kita untuk terus memperbaharui hidup kita, supaya kita pantas menuntun orang lain kepada kebaikan. Tuhan memberkati.